Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah Rabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya dapat membuat video pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN karena situasi untuk pertemuan di kelas secara langsung belum dapat kita laksanakan karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih mewabah dan masih membahayakan, sehingga kita buat atau ciptakan proses pembelajaran kita secara daring. Oleh karena itu saya harapkan video ini bisa bermanfaat karena video ini dapat diputar berkali-kali apabila anak-anakku merasa bahwa masih belum memahami secara maksimal materi yang saya bagikan pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku yang telah naik ke kelas 8 ya. Ini sebuah prestasi besar ya yang perlu disyukuri. Jadi bentuk kesyukuran anak-anakku sekalian itu harus diterjemahkan dalam bentuk belajar lebih keras lagi ya. Punya komitmen untuk lebih maju, dan tekad yang kuat untuk lebih maju daripada sebelumnya. Jadi prestasi yang di kelas 7 di bawah kelas 8 mungkin belum memadai. Nah, kini saatnya untuk menambah lagi 3 ranah pendidikan itu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi di kelas 7 anak-anakku semua sudah mendapat banyak informasi, banyak pengetahuan tentang bagaimana penyusunan dan penetapan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi materi pada kesempatan ini adalah materi keberlanjutan. Jadi tidak berarti bahwa setelah kita mempelajari materi di bab sebelumnya atau di kelas 7, kemudian buku tersebut kita tutup, kita masukkan dalam gudang dan atau dalam lemari, kemudian kita kunci dan tidak pernah dibuka. Ini materi berkesinambungan dan berkelanjutan dan perlu dibaca kembali untuk menyegarkan, karena pengetahuan itu terpadu terintegrasi. Adapun pembahasan kita pada kesempatan ini adalah saya akan mencoba membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi kita berada pada bab 1. Nah, bab 1 ini memiliki beberapa pembahasan ya. Kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara, kemudian arti Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan hidup, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi bab ini kita akan lebih fokus lagi memperdalam ilmu kita, akan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup, dan juga
ya, bagaimana menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan, ya, dalam lingkungan yang berbeda, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara secara luas. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, setelah materi saya sampaikan ini, maka anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Jadi apa arti Pancasila, kemudian kedudukan, dan juga fungsinya. Jadi 3 hal yang sangat penting untuk anak-anak perhatikan. Kemudian setelah itu ada follow up, ya. Jadi ada keberlanjutan dari materi ini, yaitu anak-anakku diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kita bahas, ya, untuk lebih menguatkan atau mengingatkan lagi apa yang telah kita pelajari hari ini penting sebagai bahan evaluasi. Nah, saya lanjut pada materi ini. Jadi Pancasila, kata Pancasila ini sering kita dengar, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, ketika kita masuk di kelas, kita biasa melihat gambar burung Garuda Pancasila dan di atasnya tertulis Pancasila. Nah, burung Garuda Pancasila ini disimbolkan sebagai, ya, suatu lambang negara, itu Pancasila. Nah, jadi tidak asing lagi istilah Pancasila ini, ya. Kemudian setiap hari Senin kita sama-sama membaca, ya, atau mengucapkan Pancasila. Dan biasanya dibacakan oleh kepala sekolah atau pembina upacara, kemudian seluruh peserta upacara mengikutinya. Nah, lanjut. Pancasila jadi sering diperingati pada 1 Oktober. Nah, pertanyaan, mengapa Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober? Ya? Jadi ada alasan mendasar mengapa kemudian Pancasila itu diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Alasannya adalah, ya, untuk memberi penyegaran, suatu peringatan bagaimana perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara, yaitu Pancasila. Jadi kita diingatkan bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini mempertahankan ideologi negara Pancasila. Ya? Jadi itu alasan yang sangat mendasar. Nah, Pancasila ini, ya, merupakan ideologi negara dan Pancasila merupakan harga mati. Jadi maknanya tidak bisa ditawar-tawar, harus dijaga betul keberadaannya. Nah, oleh karena itu kita diharapkan mampu, ya, mengimplementasikan, ya, nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini membutuhkan suatu kesadaran untuk bagaimana, ya, menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila ini merupakan suatu konsensus, ya, suatu kesepakatan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu masih sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang ini. Baik, jadi Pancasila tadi sudah saya sampaikan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, dalam mengimplementasikan itu perlu kesadaran yang tinggi, ya. Jadi oleh karena itu kita dituntut bagaimana kita bergotong royong mengoptimalkan kemampuan, ya, untuk
untuk sama-sama membangun negara ini. Jadi dalam Pancasila itu sebenarnya terdapat ya kebaikan-kebaikan dan harus diamalkan dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari. Nah, para pendiri kita tanggal 18 Agustus 1945 ya telah menyepakati jadi dasar negara itu pada sidang umum PUPPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan ya Indonesia. Nah, pada saat itu ya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Itu rapat besar, rapat akbar pada saat itu. Nah, istilah Pancasila ini ya menurut Darmo Diharjo itu sudah dikenal sebenarnya sejak zaman Majapahit ya. Itu pada abad ke-14. Nah, kemudian ini ditulis dalam buku Negara Kartagama karangan Prapanja dan buku Sutasoma karangan Tangkular. Jadi istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi saya ulangi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi di sini dasar atau sendi ya. Jadi di sini maknanya ada dua menurut beliau tadi, yaitu berbatu sendi yang 5 ya, berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi maknanya itu. Dalam buku tersebut dijelaskan ya bahwa saya ulangi, Pancasila itu memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Jadi ada 5 sila pada saat itu yang berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Yang pertama itu adalah dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, kemudian dilarang berbohong, kemudian dilarang mabuk-mabukan. Nah, kemudian istilah Pancasila ini juga diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno, jadi Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi seorang ini pada tanggal 1 Juni 1945 Presiden Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Nah, menurut beliau Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang ya turun-menurun sekian abad lamanya, namun terpendam ya, terpendam bisu oleh kebudayaan barat, jadi tertutupi oleh kebudayaan barat. Ini akibat karena kita dijajah oleh Belanda selama ya 320 tahun, sehingga nilai-nilai itu tidak muncul karena kita tidak berani mengekspresikan, tapi nilai itu ada pada bangsa Indonesia ya. Jadi Pancasila bukan saja ya sebagai dasar negara, ia falsafah. Jadi falsafah itu artinya pedoman hidup. Nah, kemudian Muhammad Yamin juga mengatakan bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti 5 atau sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang berarti sendi atau asas, dasar atau peraturan. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan Pancasila adalah peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila tentunya merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, Pancasila kemudian sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan sebagai dasar negara, dan itu tertuang di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat ya. Kemudian menurut TAP MPR ya, secara umum jadi fungsi dan peranan Pancasila itu, jadi Pancasila di sini dinyatakan sebagai sumber hukum nasional dan perundang-undangan. Jadi semua hukum itu dan perundang-undangan itu dasarnya atau rujukannya atau induknya adalah Pancasila, dan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian fungsi dan peranan Pancasila dikenal ada 7 ya. Jadi yang pertama, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Saya ulangi, yang pertama, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Apa maknanya ini? Artinya Pancasila itu diharapkan dapat berfungsi dan tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Jadi jiwa kita ini adalah Pancasila. Yang kedua, ia merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya di sini memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia. Kemudian ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Jadi artinya Pancasila itu mengatur hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang merupakan perjanjian luhur. Mengapa dikatakan perjanjian luhur? Karena Pancasila disepakati pada sidang umum BUU PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Dan itu suatu konsensus kesepakatan nasional. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, artinya ya Pancasila di sini diharapkan ya dapat dijadikan dasar untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kemudian Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi artinya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan merupakan perwujudan dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan, artinya Pancasila dijadikan sebagai kerangka acuan, tolak ukur, parameter, atau arah tujuan pembangunan. Jadi sebagai kesimpulan saya dapat sampaikan bahwa Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara. Kemudian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca, artinya 5, kemudian sila artinya sendi atau asas. Jadi Pancasila merupakan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, ya, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, kemudian cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, kemudian dijadikan asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan moral pembangunannya. Nah, setelah materi ini ada 4 pertanyaan yang saya sudah siapkan agar anak-anakku bisa memahami materi lebih baik lagi. Dan tugas ini saya harapkan dikerjakan kemudian dikirim melalui WA saya atau grup kelas 8C. Yang pertama, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapa the founding father yang merumuskan Pancasila? Nomor 4, ya, apa fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara? Jadi terima kasih. Demikian video singkat saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar dan tetap bersemangat. Jaga kesehatan, ikuti protokol COVID yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.